Riko menatap jam di dashboard mobil. Jarum menunjuk jam 22:14 menit. Ia menghela napas panjang. Seharusnya ia sudah tiba di Sumedang. Tapi pekerjaan yang molor membuatnya baru bisa berangkat dari Sukabumi malam ini. Kalau lewat jalur biasa, pasti sudah macet. Lewat jalan pintas aja deh, gumamnya sambil membelokkan setir ke arah jalan kecil yang jarang dilewati orang. Udara dingin mulai menusuk. Pohon-pohon besar berjajar di sisi jalan, menciptakan bayangan gelap yang seolah mengikuti mobilnya. Lampu depan mobil hanya mampu menembus jarak beberapa meter ke depan. Suara jangkrik terdengar nyaring, bercampur dengan desir angin yang sesekali membuat dedaunan bergerak liar. Setelah beberapa kilometer, Riko merasa ada yang aneh. Jalan itu seperti berulang. Ia ingat betul, baru saja melewati pohon besar dengan akar menjalar ke jalan. Tapi kini, ia melihat pohon itu lagi. Apa aku muter-muter di tempat? Pikirnya cemas. Ia mempercepat mobil, berharap menemukan perkampungan atau petunjuk arah. Namun, tiba-tiba lampu mobilnya redup. Mesin meraung pelan, lalu mati. Sial, desis Riko sambil mencoba men-starter mobil berulang kali. Tak berhasil. Ia meraih ponselnya, tapi tak ada sinyal. Gelap, hening. Lalu terdengar ketukan pelan di kaca jendela mobil. "Permisi mas." Suara lirih itu membuat Riko mendongak. Seorang wanita berdiri di luar, dengan rambut panjang menutupi wajah, gaun putih kotor menjuntai hingga tanah. "Boleh numpang?" Riko menelan ludah, tangan gemetar memegang setir. Kenapa ada orang di sini? Pikirnya. Jalan ini kan seharusnya sepi. Tanpa sadar, Riko membuka pintu sebelah. Wanita itu masuk perlahan, duduk di kursi penumpang sambil menunduk. Aroma tanah basah bercampur bau anyir memenuhi kabin mobil. "Mau kemana mbak?" tanya Riko pelan, mencoba bersikap tenang meski jantungnya berdetak kencang. Wanita itu tak menjawab, hanya menatap lurus ke depan. Wajahnya masih tertutup rambut hitam yang basah. Riko menyalakan mesin lagi. Kali ini berhasil. Ia langsung menekan gas, meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Semoga cepat ketemu jalan besar, gumamnya. Sepanjang perjalanan, wanita itu tak bicara sepatah kata pun. Hanya duduk diam. Sesekali Riko melirik, merasa wanita itu bergerak pelan, seperti bergeser lebih dekat padanya. Udara dalam mobil terasa semakin dingin, hingga napasnya mulai mengembun di kaca. Tiba-tiba, wanita itu bersuara pelan, "Belok kiri nanti." Suaranya seperti bisikan, nyaris tak terdengar. Riko menoleh kaget. "Kiri? Tapi itu hutan mbak." "Belok kiri nanti?" Ulangnya, lebih pelan, lebih dingin. Dan saat lampu mobil menyorot belokan, Riko melihat jalan setapak gelap menembus hutan. Ada papan kayu tua bertuliskan, "Jangan masuk." Namun wanita itu tetap menunjuk ke arah sana. "Kenapa harus ke sana?" tanya Riko. Tapi wanita itu hanya tersenyum samar di balik rambutnya. Senyum yang membuat bulu kuduknya meremang. Riko mulai ragu. Jika ia ikuti, entah apa yang menantinya di jalan itu. Jika tidak, entah apa yang dilakukan wanita ini padanya. Belok kiri sekarang. Riko menggenggam setir erat. Matanya bergantian menatap papan "Jangan masuk" dan wanita di sampingnya. Wanita itu kini menoleh, meski wajahnya masih samar tertutup rambut. Senyumnya semakin lebar. "Belok kiri sekarang," bisiknya sekali lagi. Lebih pelan, tapi seperti bergema di telinga. Aku nggak yakin mbak." Riko menelan ludah, tapi tangannya seperti bergerak sendiri. Memutar setir ke kiri, masuk ke jalan setapak gelap itu. Lampu mobil menyorot pepohonan lebat yang saling merunduk, seakan menutup jalan di belakangnya. Daun-daun bergoyang pelan, seperti berbisik dalam kegelapan. Semakin dalam ia masuk, suara jangkrik menghilang, digantikan sunyi pekat
Riko merasa seperti memasuki dunia lain. Bahkan jam di dashboard mobil kini mati. Lampu jalan tak ada. Hanya kegelapan yang seakan menelan cahaya lampu mobilnya. Tiba-tiba, wanita itu bersandar mendekat. Napasnya terasa dingin di telinga Riko. Sudah dekat, ucapnya pelan. Riko menoleh panik. Dalam sekejap, wanita itu hilang. Kursi penumpang kosong, hanya bekas basah di joknya. Riko menginjak rem mendadak. "Mbak," ia menoleh ke belakang. Tak ada siapa-siapa, hanya kabin kosong, namun samar. Di spion tengah, ia melihat siluet seseorang berdiri di kursi belakang, perlahan menunduk mendekat. "Pergi," Riko menjerit, menginjak gas, melajukan mobil sekencang mungkin menembus gelap. Namun jalan itu seperti tak berujung. Pohon demi pohon berlalu, tapi ujung jalan tak pernah terlihat. Dan suara tawa pelan mulai terdengar dari kursi belakang. Mobil melaju kencang, melewati pohon-pohon yang seakan bergerak mendekat. Riko menatap spion. Siluet itu masih ada, rambut panjang, kepala miring, tatapan kosong. Semakin lama, sosok itu mendekat ke kursi depan, seperti meluncur tanpa bergerak. Ya Tuhan, Riko bergumam. Memukul setir panik, ia memejamkan mata sejenak, berharap semua ini hanya mimpi. Ketika membuka mata, jalan di depannya berubah. Jalan setapak tadi hilang, berganti dengan jalan beraspal retak. Di pinggirnya deretan batu nisan tua berlumut. "Gimana bisa? Aku nggak masuk kuburan tadi," bisiknya. Angin dingin menerpa masuk lewat celah kaca yang entah kapan terbuka. Bau kemenyan dan bunga kamboja tercium samar. Tiba-tiba, lampu mobil meredup lagi. Mesin bergetar aneh, seperti akan mati. Riko menekan gas, tapi pedalnya berat, seperti diinjak sesuatu. Dan saat itu, di depan, seseorang berdiri di tengah jalan. Sosok wanita berpakaian sama seperti penumpang tadi, rambutnya menutupi wajah, berdiri dia menatap ke arahnya. Riko menginjak rem keras, ban berdecit. Mobil berhenti hanya beberapa meter dari sosok itu. Tapi wanita itu tetap diam. Lalu, perlahan, kepalanya terangkat, memperlihatkan wajah pucat dengan mata hitam legam. Lampu mobil mati total. Suara tawa lirih terdengar lagi. Saat Riko mencoba menyalakan mesin, suara bisikan lain muncul dari belakang. "Sekarang, gantian kamu." Perlahan, tangan pucat menyentuh pundaknya dari kursi belakang. Riko membeku, tubuhnya tak mampu bergerak. Jari pucat itu masih menempel di pundaknya, dingin seperti es. Napasnya tercekat. Perlahan, ia menoleh. Tak ada siapa-siapa. Kursi belakang kosong. Astaga, desisnya. Menarik napas panjang. Apa aku berhalusinasi? Tiba-tiba, lampu mobil menyala lagi dengan sendirinya. Jalanan kini kembali seperti semula. Aspal biasa, tanpa batu nisan atau pohon-pohon menutup. Apa tadi? Mimpi? Pikir Riko bingung. Namun saat melihat dashboard, jam menunjukkan 01,11 dini hari. 3 jam? Tapi aku merasa baru 15 menit. Riko mencoba menjalankan mobil. Mesin menyala mulus, seperti tak terjadi apa-apa. Ia memutuskan melanjutkan perjalanan, berharap segera keluar dari jalan aneh ini. Tapi sesuatu membuatnya bergidik. Ada bercak lumpur dan jejak kaki kecil basah di jok belakang. Apa dia masih di sini? Pikir Riko, menahan gemetar. Ia tak berani menengok ke belakang lagi. Fokus ke jalan. Hanya itu yang bisa ia lakukan. Namun perlahan, kaca spion tengah mulai berembun dari dalam. Dan samar-samar muncul tulisan seperti digores jari. "Tolong aku." Riko tercekat. "Tolong, apa?" bisiknya. Tiba-tiba, suara tangisan pelan terdengar dari kursi belakang. "Tidak, aku gak mau ikut campur." Riko mempercepat mobil, tapi semakin ia gas, tangisan itu semakin keras.
berubah menjadi jeritan memilukan. Lalu, suara itu berubah menjadi suara wanita. "Jangan tinggalkan aku," teriaknya keras, membuat kaca spion pecah berderak. Kaca spion retak. Riko berkeringat dingin meski udara malam begitu menusuk. Suara itu menghilang seketika, digantikan keheningan mencekam. Jalan di depannya kini bercabang. Perempatan, tak ada papan penunjuk. Semua arah gelap. Riko berhenti sejenak, berpikir. Kanan, kiri, lurus, gumamnya. Tiba-tiba, suara dari GPS mobil menyala sendiri, padahal ia tak pernah menyalakannya. Belok kiri. Sekarang, suara elektronik itu terdengar datar, tapi aneh, seperti suara wanita tadi. "Tidak, aku nggak mau ikut-ikutan." Riko memilih belok kanan, namun saat mobil berbelok, lampu jalan padam satu persatu. Jalanan berubah gelap total. Hanya sorot lampu mobil yang menerangi jalan sempit penuh pohon-pohon menjulang. Riko merasakan sesuatu. Bau anyir kembali tercium. Lalu dari balik pepohonan, mata-mata merah kecil mulai bermunculan. Satu persatu menatap ke arah mobilnya. "Apa itu?" desis Riko, memperlambat laju. Suara ketukan mulai terdengar di kaca kanan, lalu kaca kiri, lalu kap mobil, tok tok tok, berirama, pelan, tapi serempak. Suara yang makin lama, makin keras. Riko menekan klakson keras-keras. "PERG3, teriaknya panik. Namun suara ketukan berubah menjadi suara tangan mencakar. Goresan-goresan mulai muncul di kaca depan. Lalu sebuah wajah muncul di balik kaca itu. Wajah wanita pucat, menempel dengan mata hitam mengalirkan darah. "Kamu salah jalan," bisiknya. Sebelum hilang bersama kabut putih yang tiba-tiba memenuhi jalan, kabut tebal menelan segalanya. Lampu mobil Riko hanya mampu menembus beberapa meter ke depan. Ia memperlambat laju. Jantung berdebar tak karuan. Suara-suara aneh terdengar samar, seperti bisikan dari segala arah. "Ini bukan jalan biasa," bisiknya pelan. Ia mencoba melihat peta di ponsel, tapi sinyal hilang. Peta digital kosong, tidak ada koneksi. Riko menggertakkan gigi, mencoba tetap fokus. Tiba-tiba, dari balik kabut, muncul sebuah rumah tua di pinggir jalan. Bangunan reot, cat terkelupas, jendela pecah, lampu gantung berayun pelan tertiup angin. Tanpa sadar, mobilnya berhenti tepat di depan rumah itu. "Kenapa aku berhenti?" pikirnya. Lalu, di depan rumah, terlihat sosok wanita berdiri menatapnya. Wanita yang sama, dari yang sama, rambut panjang menutupi wajah. Gaun putih kotor menjuntai. Wanita itu mengangkat tangan, mengisyaratkan Riko untuk mendekat. "Tidak, aku harus pergi." Riko menyalakan mesin. Namun, tiba-tiba pintu penumpang depan terbuka sendiri. Angin dingin menerpa masuk. Dan di kursi penumpang, wanita itu sudah duduk, diam, menunduk. "Jalan terus," bisiknya lirih. Riko menelan ludah. Tubuhnya kaku, tapi entah kenapa, kakinya menginjak gas. Mobil bergerak perlahan, meninggalkan rumah tua itu. Mata Riko terus melirik wanita di sebelahnya. Kini ia menengok pelan, wajahnya mulai terlihat. Pucat, penuh luka, dan senyuman samar. "Kita hampir sampai," bisiknya pelan. "Tapi, kamu harus bayar harganya." Riko menoleh cepat. "Bayar? Harga apa?" tanyanya panik. Wanita itu hanya menunduk, tersenyum tanpa menjawab. Lampu mobil mulai redup lagi. Jalan di depan semakin gelap. Hanya sorot samar yang memperlihatkan jalan berliku penuh lubang. Lalu, suara aneh terdengar dari kursi belakang, seperti suara napas berat dan tawa lirih. Riko menengok lewat spion. Sekejap, ada 3 sosok duduk di kursi belakang. Wajah mereka hancur, mata kosong, kulit mengelupas. "Siapa kalian?"
Riko berteriak, wanita di sampingnya berbisik. Mereka yang gagal pulang. Riko menginjak gas sekencang mungkin, namun jalan seolah makin berkelok, makin sempit. Pohon-pohon seperti bergerak mendekat, menutup jalan. "Keluarkan aku dari sini," teriaknya. Wanita itu menoleh perlahan. Mata hitamnya menatap dalam. "Sudah kubilang, tidak semua orang bisa pulang dari jalan ini." Suaranya terdengar semakin jauh, seperti menggema. Tiba-tiba, semua lampu mati. Mobil terhenti mendadak. Gelap gulita. Suara ketukan terdengar lagi dari segala arah. Ketukan di kaca, di kap mesin, di atap mobil. Riko memejamkan mata. "Tolong, jangan ganggu aku." Lalu, terdengar suara pelan di telinganya. "Bayar dengan 1 nyawa." Saat membuka mata, Riko melihat tangannya sendiri terikat di setir, dan di luar mobil, puluhan sosok berdiri, menatap kosong ke arahnya. Perlahan, mereka mendekat, mengetuk, mencakar, menunggu. Riko menarik napas pendek, tangannya terikat kuat di setir. Mobil terdiam. Sosok-sosok di luar mobil kini menempelkan wajah mereka ke kaca, mata kosong, kulit pucat mengelupas, sebagian mulutnya sobek hingga ke pipi. Mereka mengetuk perlahan. Wanita di kursi penumpang menoleh. "Kau harus memilih. Siapa yang akan kau serahkan?" bisiknya. Senyumnya mengembang lebar. Matanya hitam legam. 1 nyawa untuk jalan pulang. Riko menggeleng panik. Aku nggak bisa. Siapa yang harus aku serahkan?" Wanita itu mendekat. Wajahnya hanya sejengkal dari wajah Riko. "Kau atau seseorang yang kau sayang?" Tiba-tiba di kaca muncul bayangan ibunya, menatapnya dengan wajah cemas. "Riko, pulanglah nak." Suara ibunya lirih samar, seperti dari jauh. "Tidak ibu, jangan bawa dia." Riko berteriak. Air mata mulai mengalir. Tangannya mencoba lepas dari ikatan, tapi semakin kuat terjerat. Wanita itu tertawa pelan. "Pilih, sekarang atau aku yang pilih untukmu." Sosok-sosok di luar mulai memukul keras kaca. Retakan mulai muncul. Suara jeritan, tawa, isak tangis bercampur jadi satu. "Aku tidak mau memilih." Riko menjerit, putus asa. Wanita itu mendekatkan bibirnya ke telinga Riko. "Kalau begitu, aku pilih kau." Tiba-tiba, kaca pecah. Sosok-sosok itu merangsek masuk, menarik tubuh Riko keluar dari mobil. Gelap, dingin. Riko membuka matanya perlahan. Ia terbaring di tanah basah. Bau anyir memenuhi hidungnya. Di atasnya, daun-daun kering menutup pandangan. Ia duduk, "Di mana aku?" Sekelilingnya, kuburan tua, batu nisan berderet acak. Sebagian roboh, sebagian tertutup lumut. Suara burung hantu terdengar, dan di depan salah satu nisan, wanita bergaun putih itu berdiri, membelakanginya. "Kenapa aku di sini?" tanya Riko pelan. Wanita itu berbalik. Kali ini wajahnya jelas. Separuh wajahnya hancur, matanya kosong, bibirnya robek. "Kau sudah menjadi bagian dari jalan ini," bisiknya. Riko mundur. "Tidak, aku hanya ingin pulang." Wanita itu tersenyum miring. "Jalan pulangmu sudah tertutup." Tiba-tiba tanah di bawah Riko retak. Tangan-tangan pucat keluar, menarik kakinya. "Tidak, lepaskan!" Riko meronta. Tanah itu menelan perlahan tubuhnya. Wanita itu mendekat, menatap Riko. "Kini kau yang akan menunggu." Di perempatan itu, menunggu penumpang berikutnya. Jerit Riko sebelum akhirnya ditelan sepenuhnya oleh tanah. Dan dari kejauhan, suara mesin mobil lain terdengar mendekat. Lampu sorot perlahan menyinari perempatan misterius itu. Jalan Sukabumi ke Sumedang kembali siap memangsa.
Suara mesin mobil mendekat. Lampu sorot menyapu jalan berkabut. Perlahan mengungkap siluet seorang pria muda mengemudi bernama Andi. Dia menatap jam tangan, menunjukkan jam 0:45 menit. Aduh, kenapa aku nekat lewat sini? GPS-nya bikin nyasar, gumamnya kesal. Jalanan sunyi, pepohonan tinggi, berderet di kanan kiri. Andi memperlambat laju, merasa seperti diawasi. Kok suasananya aneh? Ya, pikirnya. Tiba-tiba, samar-samar, seorang wanita berdiri di pinggir jalan, melambai. Andi mengerem mendadak. Malam-malam gini ada orang? Ia menurunkan kaca. Mbak, kenapa? Butuh tumpangan? Wanita itu mengangguk pelan. Rambut panjang menutupi wajahnya. Ia naik ke kursi penumpang tanpa berkata sepatah kata pun. Andi merasa merinding. Mau kemana, Mbak? Wanita itu menunjuk ke depan. Lurus, mobil melaju. Suasana makin hening. Namun saat Andi melirik kaca spion, ia melihat seseorang duduk di kursi belakang. Lelaki berwajah pucat dengan mata gelap, menatap lurus padanya. Andi tercekat. Siapa itu? Wanita di sampingnya tersenyum pelan. Temanku, dia baru saja sampai. Sekarang, giliranmu. Andi panik, menoleh ke spion. Sosok lelaki itu perlahan mendekat. Senyum mengembang, dan dari balik pohon-pohon, mata-mata merah kecil mulai bermunculan. Satu persatu mendekati mobil. Selamat datang di jalan ini, bisik wanita itu pelan. Andi menginjak gas kencang mungkin. Namun jalan itu tak berujung. Pohon demi pohon berlalu, tapi pemandangan tetap sama. Spion kini dipenuhi bayangan sosak-sosak mengikutinya. Wanita itu perlahan memutar wajahnya ke arah Andi. Kali ini seluruh wajahnya terlihat. Mata hitam kosong, bibir robek, kulit pucat penuh retakan. Tidak ada jalan keluar. Andi menoleh ke depan. Jalan tiba-tiba bercabang menjadi perempatan. Ke kiri, ke kanan, lurus, semua gelap. Pilih jalanmu, bisik wanita itu, atau biarkan kami memilih. Andi berbelok ke kanan, tapi mendapati jalan yang sama berulang. Ia berbelok ke kiri, tetap sama. Setiap arah membawa ke tempat yang sama. Tiba-tiba lampu mobil padam. Mesin mati, semua sunyi. Suara ketukan terdengar lagi. Andi menoleh. Dari segala arah, sosok-sosok itu mendekat, perlahan, merayap, menatap. Mereka mengetuk kaca, menggoreskan kuku. Dari kursi belakang, sosok lelaki pucat itu menatap Andi. Tersenyum. Sekarang, kamu bagian dari kami, bisiknya. Dan saat itu, kabut pekat menyelimuti seluruh jalan. Hening, gelap. Sudah seminggu sejak hilangnya Riko dan Andi, pencarian beser-biseran dilakukan. Polisi, relawan, bahkan orang pintar ikut turun tangan. Tapi hasilnya nihil. Mobil mereka ditemukan terparkir rapi di pinggir jalan yang tak tercatat di peta. Mesin dingin, pintu terkunci. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Warga sekitar mulai berbisik. Itu bukan jalan biasa, kata seorang lelaki tua sambil menggeleng. Itu jalan lama, jalan arwah. Sejak kejadian itu, makin banyak laporan pengemudi yang melihat wanita bergaun putih melambai di pinggir jalan Sukabumi, Sumedang pada malam hari. Ada pula yang mendengar suara ketukan misterius di kaca mobil mereka. Padahal jalan sunyi. Konon, perempatan itu hanya muncul untuk mereka yang tersesat atau ditakdirkan. Dan siapapun yang salah memilih arah akan terjebak selamanya, menjadi penumpang berikutnya. Sejak kejadian itu, makin banyak laporan pengemudi yang melihat wanita bergaun putih melambai di pinggir jalan Sukabumi, Sumedang pada malam hari. Ada pula yang mendengar suara ketukan misterius di kaca mobil mereka. Padahal jalan sunyi. Konon, perempatan itu
hanya muncul untuk mereka yang tersesat atau ditakdirkan. Dan siapapun yang salah memilih arah akan terjebak selamanya, menjadi penumpang berikutnya. Beberapa sopir truk bercerita, mereka pernah melihat siluet seorang lelaki muda berdiri di bawah lampu jalan, menunduk, menatap mobil-mobil yang lewat. Sosok itu diam, tapi perlahan tersenyum, seakan menunggu seseorang berhenti. Dan hingga kini, tidak ada yang tahu berapa banyak yang sudah diambil oleh jalan itu. Malam-malam tertentu, ketika kabut turun menutupi jalan Sukabumi, Sumedang, suara ketukan samar bisa terdengar. Tok, tok, tok. Jika kau mendengarnya, jangan pernah berhenti. Karena sekali kau berhenti, mereka akan ikut naik dan perjalananmu tidak akan pernah kembali.